Perlindungan nelayan dari praktik illegal fishing lewat kebijakan pemasangan VMS. KKP berhasil tangkap kapal ikan asing Filipina di Laut Sulawesi. KKP dan KP2MI perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan. Selama libur Lebaran 2025, ekspor perikanan Indonesia tembus 1 triliun rupiah. KKP bersama stakeholder uji stok garam untuk penuhi kebutuhan industri aneka pangan. Pembangunan perikanan budidaya mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ekspor produk perikanan jadi lebih mudah dengan aplikasi Siap Mutu. Hangatnya silaturahmi Menteri Trenggono bersama pegawai di Halal Bihalal KKP. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? KKP News hadir di momen Hari Kartini membawa sejumlah informasi penting seputar sektor kelautan dan perikanan. Bertepatan dengan momentum Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April, semoga semangat perjuangannya terus menyalakan inspirasi dan dedikasi dalam setiap langkah kita, termasuk dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Betul sekali Suci, langsung saja kita simak inilah KKP News selengkapnya. Sahabat Bahari, perlindungan nelayan menjadi perhatian utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu upaya KKP melalui implementasi kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System atau VMS pada kapal-kapal perikanan. Lalu apa yang dimaksud dengan VMS dan apa saja manfaat yang diperoleh nelayan jika sudah memasang VMS pada kapal? Mari kita simak berikut informasi selengkapnya. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab menjadi prinsip utama dari kebijakan ekonomi biru di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui implementasi pemasangan Vessel Monitoring System atau VMS pada kapal perikanan. VMS adalah sebuah sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang berfungsi untuk memantau posisi dan pergerakan kapal secara real-time. Penggunaan VMS menjadi instrumen penting dalam upaya perlindungan nelayan karena memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi nelayan, meliputi kemampuan deteksi dini terhadap potensi bahaya di laut yang seringkali dialami nelayan. Dengan kemampuan deteksi dini tersebut, mempermudah otoritas terkait untuk melakukan koordinasi dalam upaya pencarian dan penyelamatan SAR untuk nelayan. VMS juga sebagai alat pencegahan terhadap tindakan ilegal di laut, seperti pencurian ikan oleh kapal lain atau sengketa wilayah penangkapan. Dengan berkurangnya praktik illegal fishing, sumber daya ikan menjadi lebih terjaga dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. Dengan VMS, kita dapat memastikan kepatuhan kapal di laut. Dengan akses satelit kita bisa mengetahui di mana kapal berada. Apakah mereka menangkap ikan di wilayah yang diperbolehkan atau mereka melakukan penangkapan ikan di luar dari yang diperbolehkan. Ya. Penggunaan VMS juga lazim digunakan secara global karena dengan VMS kita dapat memastikan bahwa kapal perikanan bukan pelaku illegal fishing dan dapat memberikan rasa adil kepada pelaku usaha bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Penggunaan VMS juga memainkan peran krusial dalam mendukung traceability atau ketelusuran produk perikanan yang digunakan untuk memenuhi standar ekspor internasional dan menjamin praktik perikanan berkelanjutan. Ketika setiap produk perikanan dapat ditelusuri kembali ke kapal penangkap yang dilengkapi VMS, konsumen dan otoritas dapat memiliki keyakinan bahwa hasil tangkapan tersebut berasal dari praktik yang legal, tidak merusak ekosistem, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemasangan VMS menjadi bukti bahwa ikan hasil tangkapan tidak dari EU fishing dan memenuhi syarat ekspor hasil perikanan dengan traceability atau ketelusuran.
VMS bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga instrumen penting dalam mempromosikan perikanan berkelanjutan dan membuka peluang pasar ekspor yang lebih luas lagi bagi nelayan Indonesia. Sahabat Bahari, berita selanjutnya datang dari Laut Sulawesi. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 1 unit kapal ikan asal Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Talaut. Aksi penangkapan ini dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 di bawah kendali stasiun PSDKP Tahuna pada Jumat 11 April 2025. Kapal tersebut ditangkap tanpa memiliki dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 1 unit kapal ikan asing yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi. Aksi penangkapan ini dilakukan langsung oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat melakukan operasinya pada Jumat 11 April 2025. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal jenis pambut yang diawaki oleh 3 orang berkewarganegaraan Filipina ini tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia dan ditemukan tangkapan berupa 2 ekor ikan tuna. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Martin Yermias Luhu 5, menyampaikan bahwa penangkapan ini didukung informasi awal dari nelayan setempat. Terdapat laporan adanya kapal asal Filipina yang masuk dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, di mana wilayah ini juga merupakan Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina. Karena wilayah perbatasan ini rawan dengan potensi pencurian ikan. Pencurian ikan itu sungguh sangat merugikan, ya. PSDKP khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa toleransi tentang illegal fishing, ya. Sekecil apapun illegal fishing pasti segera akan dilakukan penindakan. Perlu diketahui pula bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan menindak tegas para pelaku illegal fishing yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun boleh. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Sinergi ini bertujuan meningkatkan keterampilan serta memastikan adanya perlindungan hukum dan kesejahteraan para PMI. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM-KP dengan sejumlah direktorat jenderal di bawah KP2MI. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding pada 20 Januari lalu. Tuntutan industri global saat ini memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, KKP dan KP2MI akan memastikan para PMI memiliki kompetensi yang tepat melalui bekal pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi sesuai standar internasional, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para PMI dan mewujudkan sumber daya manusia unggul di kancah internasional. Sahabat Bahari, ketika berbagai industri libur beroperasi di saat Lebaran, industri perikanan tetap aktif menjalankan kegiatan ekspor. Hal ini terbukti dari nilai ekspor perikanan Indonesia yang menembus angka 1 triliun rupiah hanya dalam waktu 10 hari saja. Lalu, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan ini dan kemana saja komoditas perikanan kita diekspor? Mari kita simak berita selengkapnya.
Pada periode 24 Maret hingga 2 April 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat total nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 1 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan komitmen KKP untuk terus menjaga kontinuitas ekspor bahkan saat libur panjang Idul Fitri. Melalui 47 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, Badan Mutu KKP terus memberikan layanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga kapal-kapal ekspor tetap bisa berangkat sesuai jadwal. Selama periode libur Lebaran, komoditas perikanan Indonesia telah dikirim ke lebih dari 30 negara di berbagai belahan dunia. Produk-produk unggulan seperti udang, tuna, cumi, gurita, kepiting, hingga rumput laut menjadi andalan dalam memasok pasar global. Berdasarkan data Badan Mutu KKP, kegiatan ekspor terjadi secara masif di berbagai wilayah Indonesia, dengan total frekuensi ekspor dalam periode H-7 hingga H+1 Lebaran mencapai lebih dari 2.700 kali pengiriman dengan total volume lebih dari 20.000 ton produk perikanan. Hal ini sesuai dengan visi misi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa KKP berkomitmen terus menggarap komoditas unggulan untuk menjadi pemain utama di pasar global. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Nov, pernah gak sih lagi asik-asiknya masak tapi garam di rumah habis? Tadi pagi saya masak sayur asem tapi garam di rumah habis. Panik gak tuh? Waduh, itu sih langsung bikin gagal total, Ci. Tapi bicara tentang garam, untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT Garam sedang melakukan uji kualitas 240.000 ton garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan stok garam nasional aman dan berkualitas, khususnya untuk industri pangan. Lalu, apakah stok garam lokal ini benar-benar siap menggantikan garam impor? Yuk simak informasi selengkapnya. KKP bersama PT Garam berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam dalam negeri untuk program prioritas nasional swasembada garam tahun 2027. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam masyarakat di pasar dalam negeri. Bersama dengan Pak Dirut Garam, untuk memastikan kesiapan swasembada garam nasional, untuk kemudian kita tidak lagi melakukan impor bahan garam. Jadi tadi saya lihat tambak-tambak yang ada, lalu pergi lagi ke Pamekasan yang bahan baku di sana, dan kemudian saya berpikir bahwa wilayah Indonesia yang lain juga bisa menghasilkan produk garam berkualitas ini. Jadi harapannya akhir 2027 seperti janji kami dari pemerintah untuk tidak lagi impor. Akhir 2027 tidak lagi impor garam, itu harus bisa terrealisasi. KKP dan PT Garam berkolaborasi dalam mengupayakan peningkatan kualitas garam dengan menerapkan 3 program, yakni intensifikasi berupa peningkatan produksi tambak existing, kemudian ekstensifikasi atau pengembangan tambak baru, serta penguatan teknologi vacuum salt agar produksi bisa dilakukan sepanjang tahun dan menghasilkan garam dengan kadar NaCl 99%. Untuk stok garam yang istilahnya food grade tadi, di PT Garam ada 240.000 ton. Tapi apakah 240.000 ton ini bisa digunakan oleh mereka apa enggak?
Ini yang akan dilakukan uji validasi dalam waktu dekat ini. Sehingga kalau itu syukur-syukur itu bisa digunakan semua. Kalau tidak, berapa dari 240.000 ton itu yang bisa digunakan? Dan ini menjadi tugas PT Garam untuk bisa memenuhi kualitas terkait dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri aneka pangan. PT Garam akan melakukan pengujian sebanyak 240.000 ton garam produksi tahun 2024 dengan kualitas food grade paling lambat pada awal Mei bulan depan. Pengujian ini sekaligus menjadi titik terang bagi PT Garam untuk memperjelas spesifikasi garam yang dibutuhkan oleh industri aneka pangan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan PT Garam, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada garam nasional pada tahun 2027 mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari, sektor perikanan budidaya ternyata mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Jakarta belum lama ini, Presiden menegaskan dukungannya pada program pembangunan perikanan budidaya yang segera dilakukan oleh KKP di sejumlah daerah Indonesia. Di hadapan ratusan tamu yang hadir dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Jakarta belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap program pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. Presiden menyebutkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah membuat roadmap pembangunan perikanan budidaya di sejumlah daerah, seperti Pantai Utara Jawa dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Kita akan menggunakan potensi kita di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa, 20.000 hektar tambak ikan. 1 hektar akan menyerap 2-3 pekerja. 20.000 artinya minimal 40.000 orang bekerja. Itu hanya 20.000 hektar. Rencana kita sampai dengan 40.000 hektar. Kita akan mulai dalam waktu dekat segera. 40.000 hektar. Itu di pantai utara Jawa. Di luar Jawa segera akan dibuka di Waingapu. Program pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan merupakan salah satu kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan menjaga kelestarian populasi perikanan di alam, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi pada program ketahanan pangan nasional. KKP Channel hadir untuk Anda. Informatif, edukatif, interaktif. Suci, kemarin saya dapat orderan produk perikanan untuk diekspor nih, tapi kok ngurus perizinannya ribet ya? Tenang Novi, sekarang nggak perlu khawatir lagi. KKP sudah meluncurkan aplikasi Siap Mutu untuk mempermudah pengurusan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Prosesnya cepat, bisa online dan sudah terhubung dengan sistem nasional dan internasional. Wah, ini baru namanya solusi. Langsung saja yuk kita simak informasi berikut ini. Ekspor produk perikanan kini jadi lebih mudah dan efisien dengan aplikasi Siap Mutu. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu atau aplikasi Siap Mutu berbasis Integrated Nationwide System. Aplikasi ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan ekspor produk perikanan dan menjamin keberterimaan atau acceptability oleh otoritas kompeten di negara tujuan. Otoritas kompeten di luar negeri akan lebih mudah menerima sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP via elektronik dengan QR Code System di 140 negara tujuan ekspor perikanan Indonesia. Dengan adanya aplikasi Siap Mutu ini, konektivitas internasional menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien untuk meminimalisasi dwelling time, sehingga memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
KKP akan terus berinovasi, melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Novi, di bulan April ini nggak cuma semangat Kartini yang terasa, tapi hangatnya hari Lebaran juga masih terasa kan? Wah iya nih Suci, bulan April ini juga identik dengan silaturahmi dan halal bihalal. Setelah libur Lebaran lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bersilaturahmi dengan pegawai di seluruh Indonesia di halal bihalal lingkup KKP. Wah gimana keseruannya ya? Berikut informasi selengkapnya. Mengawali kinerja setelah libur Lebaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar halal bihalal di kantor pusat KKP awal April lalu. Menteri Trenggono didampingi Wakil Menteri Didit Herdiawan Asyaf dan jajaran Eselon 1 bersilaturahmi dengan seluruh pegawai KKP secara hybrid. Pada kegiatan ini, Menteri Trenggono berpesan kepada seluruh pegawai untuk adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan global yang terjadi saat ini. Menteri Trenggono mendorong para pegawai untuk terus berinovasi dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini, seperti menciptakan inovasi pengolahan hasil perikanan yang bertujuan untuk memperkuat pasar perikanan dalam negeri. Menteri Trenggono juga mengajak para pegawai untuk berkontribusi dalam percepatan pelaksanaan program ekonomi biru dengan berani menyampaikan pemikiran serta ide positif secara aktif. Harus adaptif terhadap perubahan dunia yang berdampak kepada ekonomi dunia, juga ekonomi dalam negeri. Yang penting satu adalah di inovasi pengolahan. Bagaimana pasar di dalam negeri harus segera dilakukan pembenahan yang masif. Hari ini kita lakukan masif. Bagaimana mencari inovasi-inovasi sama seperti yang dilakukan oleh Jepang. Lalu kemudian yang kedua, tahun depan atau tahun berikutnya kita akan sudah bisa melihat hasil. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana kita betul-betul mandiri, melakukan kemandirian. Jadi tidak lagi tergantung pada impor. Hangatnya halal bihalal kali ini juga dilengkapi dengan penyerahan paket santunan untuk anak yatim piatu. Tidak lupa, Menteri Trenggono beserta jajarannya turut menyapa pegawai di berbagai daerah sekaligus mengetahui perkembangan program ekonomi biru yang sedang dijalankan di unit pelaksana teknis di sejumlah daerah. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Supercar. Sahabat Bahari, berita halal bihalal tadi menutup perjumpaan kita di KKP News edisi bulan April ini. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, semangat emansipasi mengingatkan kita bahwa perempuan Indonesia mampu berkarya di segala bidang, termasuk kelautan dan perikanan. Update terus informasi terkini sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Suci Aryesta dan saya Novita Dewi bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.